Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sanjung sajikan kepada kepangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Isfa Asrina, mahasiswi Politeknik Negeri Loksmawe, jurusan Tata Niaga, Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, dengan mata kuliah Akuntansi Siswaf, dan dosen pembimbing Bapak Syawal Haryanto SE MSI Akasia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang akuntansi aset. Nah, di sini saya mengangkat materi dari buku ajar akuntansi Siswaf, yaitu karangan langsung dari Bapak Syawal Haryanto SE MSI AKCA. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Syawal Haryanto SE MSI AKCA. Semoga bukunya bermanfaat kepada mahasiswa-mahasiswi Politeknik Negeri Loksmawe khususnya, dan tentunya kepada seluruh mahasiswi yang ada di Indonesia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lebih tepatnya saya akan sharing tentang materi bab 3, yaitu akuntansi aset. Nah, apa sih akuntansi aset ini? Akuntansi aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh OPZ, yaitu organisasi pengelola zakat atau perusahaan, baik yang dimiliki itu yang berwujud atau tidak berwujud, dan bernilai serta bermanfaat bagi organisasi pengelola zakat dan perusahaan. Nah, di sini aset berperan sangat penting, yaitu hal atau unsur utama yang sangat berpengaruh dalam organisasi pengelola zakat, atau bisa kita sebutkan yaitu aset merupakan unsur utama dalam menjalankan atau menggerakkan aktivitas bisnis dalam perusahaan atau organisasi pengelola zakat. Nah, kemudian aset juga merupakan hal atau unsur utama dalam aktivitas organisasi kegiatan suatu entitas syariah, yaitu baik dalam menjalankan atau menggerakkan suatu aktivitas organisasi pengelola zakat, organisasi lainnya, atau suatu perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis aset. Nah, terdapat beberapa jenis aset. Yang pertama yaitu ada aset lancar atau current asset. Yang kedua ada aset tetap, yaitu fixed asset. Kemudian yang ketiga ada aset tak berwujud atau intangible asset. Kemudian yang keempat ada investasi jangka panjang. Kemudian yang kelima ada aset lain-lain, jenis aset. Sebelumnya saya sudah menjelaskan yang pertama yaitu akuntansi aset. Nah, sekarang yang kedua yaitu akuntansi kas. Yang dimaksud dengan akuntansi kas adalah mata uang kertas atau uang logam, baik rupiah maupun valuta asing, yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang akuntansi kas adalah mata uang kertas atau logam, baik rupiah maupun valuta asing, yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, kemudian kriteria akuntansi kas ada 3, yaitu yang pertama ada kas kecil dan kas besar atau e-money. Kemudian ada kas dalam perjalanan. Kemudian yang kedua yaitu ada mata uang rupiah yang telah dicabut dan ditarik dari peredarannya, sehingga tidak bisa dilakukan sebagai alat pembayaran yang sah. Jadi tidak bisa dikatakan dalam pengertian kas, namun mata uang tersebut dicatat atau dipos pada aset lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu ada tidak termasuk pengertian kas, yaitu uang logam, emas batangan, dan mata uang emas. Kemudian ada perlakuan, pengakuan, dan pengukuran akuntansi kas, yaitu transaksi kas diakui dengan sebesar nominal yang diterima atau sebesar yang dibayarkan. Nah, sesuai dengan PSA
KK 109 paragraf ke-11 tentang zakat, yaitu setiap zakat yang diterima dari si muzaki maka akan dicatat sebesar nominal yang diterima, yaitu sebesar nominal yang dibayarkan. Nah, di sini saya akan memperlihatkan contoh atau ilustrasi jurnal dari buku ajar akuntansi siswa. Nah, selanjutnya ada contoh, yaitu ilustrasi jurnal. Yang pertama pada saat penerimaan kas. Contohnya, penerimaan zakat dalam bentuk uang tunai. Nah, jadi pembuatan jurnalnya yaitu kas pada penerimaan zakat, yaitu kas di debit dan penerimaan zakat di kredit. Contoh yang kedua yaitu pada saat pengeluaran kas. Contohnya, penyaluran zakat. Jadi jurnalnya penyaluran zakat fakir miskin pada kas, yaitu penyaluran zakat fakir miskin di debit dan kas pada kredit. Kemudian satu lagi yang ketiga, yaitu ada pada saat mata uang rupiah ditarik dan dicabut dari peredarannya, yang seperti saya jelaskan tadi, yaitu aset lain-lain pada kas. Nah, aset lain-lain di debit dan kas pada kredit. Selanjutnya adalah yang ketiga. Tadi yang pertama sudah saya jelaskan akuntansi aset, kemudian akuntansi kas, kemudian saya akan menjelaskan tentang akuntansi kas dalam valuta asing. Nah, kas dalam valuta asing adalah mata uang kertas asing, uang logam asing, dan travelers check yang masih berlaku yang dimiliki oleh OPZ. Nah, jadi ada beberapa kriteria uang dalam valuta asing yang dimiliki oleh OPZ. Jadi OPZ tersebut harus memperhatikan hal-hal seperti berikut ini. Yang pertama yaitu kas dalam valuta asing yang dapat dimiliki oleh OPZ adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Itu yang pertama. Dan yang kedua, OPZ dapat memiliki kas dalam valuta asing hanya dalam penerimaan atau penyaluran dari atau ke luar negeri yang disimpan di bank dalam bentuk valuta asing. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada saldo mata uang kertas asing. Jadi saldo uang logam tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi, namun masih bisa ditukarkan di sentral negara penerbit. Jadi nanti disajikan di pos aset lain-lain sebesar yang dicatat sebesar nilai nominal yang dikurangi dengan taksiran biaya repatriasi. Baiklah, selanjutnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kesalahan dalam memaparkan penjelasan, kekurangan dalam perkataan saya. Akhir kata, terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.